Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Putratama dari kelas L3 Kampus Indralaya, jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2024. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu topik dalam buku hukum pajak, yaitu pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Adapun pembukuan wajib pajak ini wajib diselenggarakan oleh yang pertama wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah syarat penyelenggaraan pembukuan. Jadi syarat penyelenggaraan pembukuan ini yang pertama adalah memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan ditulis dalam huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa asing tertentu dengan izin Menteri Keuangan. Yang ketiga, menggunakan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Keempat, pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Keenam, terdiri dari harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besaran pajak yang terutang. Yang ketujuh, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Berikutnya adalah prinsip taat azas. Prinsip taat azas adalah konsistensi dalam metode pembukuan dari tahun ke tahun untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Adapun contoh penerapan prinsip dalam metode pembukuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan, yaitu apakah penghasilan diakui, syarat umum diterima atau berdasarkan waktu pengakuan penghasilan. Yang kedua, stelsel pengakuan biaya, yakni apakah beban dicatat setelah pembayaran dilakukan atau saat beban tersebut diakui. Stelsel akrual adalah metode perhitungan yang mengakui penghasilan saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, serta tidak tergantung pada waktu penerimaan penghasilan. Selanjutnya adalah stelsel kas. Stelsel kas adalah metode penghitungan yang didasarkan atas penghasilan saat diterima secara tunai dan biaya saat dibayar secara tunai dalam periode waktu tertentu. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final. Adapun pencatatan wajib diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto tahunannya di bawah 4,8 miliar rupiah dan dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberi pemberitahuan ke Dirjen Pajak dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Kemudian syarat penyelenggaraan pencatatan. Adapun syarat-syarat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disusun secara teratur, mencerminkan kondisi yang sebenarnya, memakai huruf Latin, angka Arab atau satuan mata uang rupiah dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara kronologis dalam 1 tahun. Yang ketiga, dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha yang dilakukan selama 5 tahun. Keempat, pencatatan harus mencerminkan hal-hal berikut. Yang A, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Yang B, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya adalah tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan tadi itu diselenggarakan agar mempermudah, pertama, pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikutnya yang terakhir adalah tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan di Indonesia. Untuk wajib pajak orang pribadi, penyimpanan dilakukan di tempat tinggal atau tempat kegiatan. Sedangkan untuk wajib pajak badan yaitu di tempat kedudukan. Semua dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk yang dikelola secara online, harus disimpan selama 10 tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai pembukuan dan pencatatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.